Takbir. Tetap semangat. Alhamdulillah. Saya boleh izin minta ditemani anak pertama saya, boleh? Ada Mas Lanang. Lanang, trio, takut, Insya Allah tahun depan kalau saya kesini lagi bawa semua ya. Biar kenalan kita. Ini Mas Lanang, boleh salam dulu buat. Ini Hauma. Sedekkan di kursi nih. Oh salah ya? Oh kalau sisi Mandarin ya. Oke, kalau dikasih sesuatu ya? Oke. Sesuatu dulu nih. Ya, coba Mas Lanang, ini anak pertamanya Bu Isa. Ya, usia 32 tahun. Sudah menikah. Anak dua. Mas Lanang juga dokter. Masya Allah. Dan dia juga seorang hipnoterapis. Ya, teman-teman, seandainya ada yang perlu konseling, tetapi misalnya kita hari ini nggak sempat semua, Mas Lanang juga biasanya membuka konseling online, ya, Mas ya, bisa juga bikin kelas online atau hipnoterapi online jarak jauh, ya. Karena kadang-kadang kita perlu juga teknik-teknik untuk melepaskan kepenatan ya, melepaskan capek ya, atau melepaskan sedih. Iya Bu. Ya, perempuan tidak usah malu untuk nangis ya, karena Allah ciptakan kelenjar air mata perempuan itu di sini di pelipis ukurannya lebih besar dari kelenjar air mata laki-laki. Memang Allah ciptakan begitu. Jadi perempuan dikala capek sekali, air mata berlinang tidak mengapa, ya. Dikala sedih sekali, air mata berlinang tidak mengapa. Dikala rindu sekali, air mata berlinang pun tidak mengapa, ya. Tidak usah merasa saya harus kuat, tidak usah nangis. Nangis itu penting, terutama untuk perempuan, karena memang Allah bikin kelenjar air mata perempuan lebih besar ukurannya. Ya. Bahkan air mata itu juga keluar dikala mata kita kena debu, jadi membersihkan bola mata, tapi juga membersihkan pikiran dan perasaan. Ya. Kadang air mata juga keluar dikala kita terharu, betul? Dikala gembira, ya. Dikala kita bersyukur. Jadi kita perempuan itu boleh kok nangis, boleh kok, ya. Karena banyak paham yang keliru, yang dulu karena belum ada penelitian menganggap harus kuat, nggak boleh nangis, jangan keluarkan air mata, itu malah tambah tidak kuat. Karena nanti habis nangis itu langsung rasanya plong. Bahkan kita lebih kuat, Masya Allah. Ya, karena kita sunnatullah ini bahwa kelenjar mata perempuan dibuat lebih lebar, lebih besar dari laki-laki, itu kita syukuri. Karena itu sebuah anugerah. Ya. Baik, tadi pun kita sudah belajar tentang Sekarang siapa mau tanya? Monggo dibantu oleh MC kita Ibu Halimah ya. Boleh pilih ya Bu Halimah. Nanti dibantu sama Mas Lanang juga untuk menjawabnya. Mas Lanang juga senang belajar watak. Oke. Depan, tengah, ada tengah lagi, belakang ya.
Boleh 5 nanti ya, buah 5 ya. Boleh 5 orang ya. Ya. Siapa dulu? Ya, yang mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Boleh kenalan? Alhamdulillah ya. Namanya? Nama saya Nur Aziza, Ibu dari Kendal, Jawa Tengah. Masya Allah. Panggilnya Nur Aziza. Boleh Aziza juga. Aziza. Boleh. Aziza. Ya, 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 ya. Mbak Aziza, apa yang mau ditanyakan? kan dalam ilmu yang Ibu Aisyah terapkan itu perempuan dan laki-laki itu beda banget wataknya kan Ibu ya. Yang ingin saya pertanyakan itu kalau di ilmu Jawa itu kan ada paing, reho dan sebagainya itu kan ya. Nah itu kalau menurut orang tua zaman dulu kan orang Jawa tuh ya, ih ini watak reho kayak gini nih, paing kayak gini gitu ya. Itu menurut Bu Aisyah sendiri kayak gimana gitu Bu? Soalnya kalau yang paling begini yang cewek, kalau yang cowoknya begini, dan kebetulan anak saya tuh dulunya cowok, jadi ada yang sama kelahirannya dengan saya gitu, kayak gitu. Iya, itu namanya apa? Weton. Ya, jadi watak manusia itu memang Allah ciptakan, diletakkan di sini ya. Tapi memang bisa dipengaruhi dari hari lahir, kemudian bulan lahir, dan juga tahun lahir. Orang Cina adalah bangsa yang paling banyak ilmunya tentang watak dan perilaku. Setelah orang Cina diikuti oleh orang Jawa. Orang Jawa juga banyak ilmunya tuh. Ya, iya. Makanya dulu nenek moyang kita menghimpun watak-watak yang berdasarkan hari, bulan, dan tahun, makanya disebut ilmu primbon. Pernah dengar istilah itu? Jadi itu pun ada benarnya, ya. Namun secara internasional yang kita pakai sebagai dasar ilmu watak, ilmu yang tadi. Iya. Ya, dia dibagi empat watak, dan setiap orang dapat 2 watak. Sebetulnya nanti lama-lama kita setelah semakin usia, 4-4-nya ada di kita. Terasa nggak tadi teman-teman? Iya. Waktu saya jelaskan, kok aku ada itu juga ya? Kok aku ada itu juga ya? Nah, jadi 2 watak bawaan itu sudah ada di sini sejak dalam rahim. 2 watak lagi karena belajar. Ya, misalnya orang sanguinis tadi yang watak gembira, yang punya ciri khas mau cepat, spontan, buru-buru, dan sanguinis itu kelemahannya agak-agak berantakan. Watak artis, rasa nggak Bun? Tapi karena ikut training, ya, belajar untuk rapi sedikit. Jadi seolah-olah ada melankolisnya juga, ya. Nah itu watak belajar. Tapi watak bawaannya tadi yang watak artis. Sudahlah artis nonton, berarti dia hasratnya gembira dan damai. Ada siapa tadi yang artis sama penonton kombinasinya? Terasa nggak gitu? Udahlah gembira mau damai, gitu ya. Tapi karena watak damai bisa membuat kita diinjak-injak orang misalnya. Makanya di rantau teman-teman watak damai mulai belajar sedikit kayak koleris, sedikit kayak watak sutradara. Ya, nah berarti teman-teman yang watak bawaannya damai penonton punya pembelajaran watak sutradara, gitu. Ngerti ya? Jadi 2 watak di sini nih, coba pegang dulu di sini, 2 sini. Itu sudah ada sejak dalam rahim. Watak, ya, watak tidak berubah. Watuk yang bisa diobati, watak nggak bisa dirubah, tapi bisa dibentuk dengan belajar 2 watak lagi, dan 2 watak lagi yang dipelajari letak otaknya tuh di sini. Coba pegang dulu, taruh di dahi. Nah, di sini. Jadi pada saat mungkin kita nggak rapi-rapi amat,
Lihat temen yang melankolis, yang pencet odol aja rapi. Akhirnya yang watak artis tadi, yang watak sanguinis mulai juga pencet dari bawah. Cuman memang tidak serapi yang melankolis. Mungkin melankolis setiap hari ngerapiin Pepsodent itu, ngerapiin pasta gigi ya. Iya. Watak yang sutradara atau watak artis itu mungkin satu hari pertama aja rapi, besoknya pencet tengah lagi. Hari ketiga karena diajarin lagi, diingatkan temannya, ya dari bawah, ya dari bawah lagi. Ngerti ya tentang ini? Jadi kalau watak yang aslinya melankolis, mereka memang selalu rapi. Nah, watak melankolis harus belajar untuk ya tidak terlalu rapi. Berantakan dikit nggak apa-apa. Jadi dia belajarlah sama teman yang sanguinis. Yang berantakan dikit tenang aja, ketawa aja tuh sanguinis. Yang watak artis. Nah, jadi sekali lagi insya Allah 4 watak tadi yang kita bahas ada semua nantinya di usia makin tua di diri kita. Cuman 2 yang dibawa lahir, ini yang perlu dipelajari. Ibaratnya apa? Ibarat kayu. Kayu, besi, batu, sama plastik. Kayu tetap kayu, betul? Tapi kayu bisa dibikin meja? Bisa. Bisa dibikin kursi? Bisa. Batu tetap batu, bukan? Nah, itulah watak. Jadi kayu, batu, besi, plastik itu jenis watak. Tidak bisa berubah, batu tetap batu, tapi bentuknya yang bisa diubah. Ya, batu bisa jadi meja, batu bisa jadi tempat tidur, bisa. Batu bisa jadi lemari kan? Jadi ulekan. Baik, ya. Jadi Mas Lanang juga lahirnya Jumat. Sudah Jumat kliwon lah. Dia ini watak kalau tadi pembagian sanguinis, koleris, artis dan sutradara. Itu watak ekstrovert. Sudahlah artis sutradara laki-laki. Sudah itu lahirnya Jumat. Jumatnya kliwon. Jadi sekali banget betul. Jadi saya sebagai ibunya harus paham, harus mengerti. Anak saya yang pertama luar biasa, sudah ekstrovert. Nah, laki-laki namanya Lana, anak pertama pula, ya, turunan Brawijaya. Dan lahirnya Jumat kliwon. Iya sudah. Ngerti kan kerasnya apa? Kayak apa? Jadi kayak gitu. Jadi hari, bulan, tanggal tetap mempengaruhi waktu. Orang Cina paling banyak tuh. Makanya ada sio ya. Ada juga di perbintangan. Oh, kalau orang Cina belajar watak itu bisa dibagi nggak cuma 4. Bisa dibagi sampai 18 watak. Ya. Tapi untuk belajar secara psikologis 4 saja cukup. Dalam Islam itu watak dibagi 4, ya, dan termanifestasi di Khulafaur Rasyidin. Ada watak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada watak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada watak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada watak Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Pragmatis atau damai itu watak Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Melankolis atau penulis skenario tadi wataknya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan tuh rapi. Ya, melankolis beliau, rapi. Itulah makanya baginda Nabi SAW, kalau ya sahabat Utsman datang, baginda Nabi Muhammad SAW itu selalu harus rapi lagi.
Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya sama suaminya tuh, ya Rasulullah, kalau Utsman datang, kenapa engkau rapi sekali ya Rasulullah? Tidak seperti engkau menyambut Umar, Ali dan Abu Bakar. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Utsmanlah sahabatku yang rapi, teliti, teratur, dan detil. Nah itu kan tadi ciri-ciri watak penulis skenario. Itu juga mengapa mushaf Al-Quran yang susun adalah Utsman bin Affan, karena beliau rapi, teratur. Ya, jadi teratur apa yang baginda Nabi ajarkan, beliau ingat dan rapi teratur. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini pemalu, malu, dia suka malu gitu. Ya, kalau ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang damai, betul kan? Selalu ingin menemani baginda Nabi SAW. Mana-mana damai. Bahkan waktu di gua Hiro digigit ular pun tidak marah ya, tetap damai. Tidak nangis, air matanya aja turun kena Rasulullah yang sedang tidur. Nah itu. Jadi yang tadi penonton tadi, mana penonton? Nah, itulah watak Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau sutradara koleris, kira-kira wataknya siapa itu? Yes, Umar bin Khattab. Oh, masya Allah. Gak apa-apa, saya nanti aja. Gak apa-apa. Saya makan nanti kalau habis seminar baru mantap. Ya, jadi sutradara koleris wataknya siapa? Umar bin Khattab. Umar itu dia jalan saja, beliau jalan saja. Setan takut. Minggir. Ada Umar lewat. Makanya tadi siapa yang pilih sutradara? Mana lah Umar perempuan. Ya, jadi ingat tuh, yang sutradara jalan tuh setan aja kelewat. Apalagi teman. Ya. Tapi Umar bin Khattab juga gak tega lihat orang yang kekurangan. Betul ya? Iya, nangis dia. Masya Allah. Ya. Dan Umar punya prinsip kuat, bukan? Iya, punya prinsip kuat. Dan tipe yang tegas, keras, betul? Hajar Aswad aja dia marahin. Betul ya? Apa kata Umar? Hai batu, seandainya Nabi tidak cium kamu, saya tidak mau cium kamu. Itu Umar. Waktu muda juga Umar kerjanya berkelahi di pasar. Tapi bukan asal berkelahi, dia berkelahi membela orang yang lemah. Ya. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu adalah watak yang sanguinis, watak artis. Makanya dari semua sahabat Rasulullah 4 ini, Ali tipe yang spontan. Makanya kecil diajak Nabi masuk Islam, ayo, ya, sama seperti yang sanguinis tadi. Mana sanguinis? Ya, rasa nggak kalau diajak teman, yuk, ayo, gitu rasa ya. Nanti pas pergi baru mikir, kok ayo ya? Kayak gitu ya. Ya, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu juga yang bersedia untuk menggantikan Nabi SAW tidur di tempat tidurnya dikala 7 pemuda kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya. Mungkin waktu rapat ini sahabat Nabi, ayo siapa yang mau gantikan Nabi Muhammad SAW tidur di tempat tidurnya? Saya kebayang tuh Ali bin Abu Thalib gini, saya, gitu. Gak pakai mikir, spontan, saya. Mungkin kebayang pas lagi di selimut, mungkin Ali baru mikir kenapa aku ya. Mungkin ya, walau alam misalnya. Tapi memang beliau orang yang spontan dan gembira, senang bercanda kan, ya. Itu
Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu senang sekali bercanda. Ya. Suatu ketika beliau pernah bercanda begini, lagi majelis ini, lingkar, Rasulullah sedang bicara sama sahabat yang lain di pinggir gini ya. Kemudian di tengah itu ada kurma, disajikan kurma. Ali makan kurma, kemudian bijinya taruh di piringnya baginda Nabi. Ali makan kurma, yang lain makan kurma, bijinya taruh di piring masing-masing. Ali bin Abi Thalib, ya, bercandain Nabi, taruh di piringnya Rasulullah. Ya, terus habis itu beliau bercanda begini. Ayo kita lihat siapa yang paling lapar, yang makan kurmanya banyak, bijinya banyak. Ternyata piringnya baginda Nabi, biji kurmanya banyak kan? Padahal Rasulullah belum makan kan? Tapi Rasulullah SAW tentu orang yang ini semua kalah yang lain. Tenang-tenang dia. Apa kata baginda Nabi? Kita lihat siapa yang paling lapar makan kurma sama biji-bijinya. Berarti piringnya kosong. Piring siapa yang kosong? Berarti dia paling lapar karena makan kurmanya termasuk bijinya. Ya, nah jadi seperti itu. Namun apapun watak kita di sini, watak Ali kah, watak Abu Bakar Siddiq, watak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di sini, tetap otak depannya harus uswatun hasanahnya. Contoh teladannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Umar, walaupun dia tetap Umar, di sini diisinya tentang apa yang dilakukan baginda Nabi, apa yang dikatakan dan apa yang dilarang. Makanya dalam kisahnya itu dia marahin Hajar Aswad, ya, hai batu, kamu kalau Nabi nggak cium kamu, saya nggak mau cium kamu. Ya, jadi apapun watak kita tetap harus belajar bagaimana Rasulullah beserta keluarga beliau. Tentu kita buat perempuan kita pelajari sirahnya Ummahatul Mukminin. Karena bisa aja ada yang seperti Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ada yang seperti Khadijah. Ya. Mungkin ada yang seperti Hafsah. Ya. Atau seperti istri baginda Nabi yang lain. Itu ada semua dan kita baru tahu kalau kita baca sirah. Ya. Ya, jadi kayak gitu ya sayang ya. Baik, siapa lagi tadi mau tanya di tengah tadi? Mana? Boleh dibantu? Oh, sudah baik sudah sini. Ya nanti kalau sudah, ada dua ya. Oh ya. Nanti bawa ke tengah ya. Jadi merata ya. Ya silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuraika dari Blitar, Jawa Timur. Masya Allah, panggilannya Jula. 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 Saya mau bertanya. Sudah berbangga Mbak Jula. Masih muda ya? 49 tahun. Oh, Masya Allah. Baik, apa yang mau ditanyakan Mbak Jula? Saya Suami di mana? suami ada di Indonesia. Di Indonesia. Di mana? Blitar. Di Blitar ya. Ini saya karakter dengan tema tadi, karakter saya skenario sama pemain artis. Tapi selama ini saya hidup bersama pasangan itu yang penonton. Pemain. Ya. Kita ada apa itu namanya kurang dan lebihnya itu. Tapi selama ini saya bertahan karena saya mengalah, padahal saya kan skenario. Tapi kok saya bisa mengikuti penonton, sikap watak dan karakter penonton seperti itu. Meskipun ada kendala-kendala yang harus saya tangani. Dan Indonesia Senja ini saya merasakan diri saya itu sebagai artis. Terima kasih atas penjelasannya. Masya Allah. Caranya saya menyikapi agar saya sendiri satu lagi. Baik, tepuk tangan dong buat Mbak Jula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jula, kalau Bu Isa lihat, Mbak Jula ini aslinya penulis skenario dan sutradara. Aslinya.
Makanya dapat suami penonton. Karena penonton itu dia berpasangan dengan sutradara. Itu namanya soulmate. Belahan jiwa. Bukan Ustaz soulmate ya. Belahan jiwa. Nah, Mas Anang juga ahli watak ya. Kita konfirmasi, betul nggak, Nak? Nah, betul. Kalaupun Mbak Dula sekarang merasa lebih gembira, lebih spontan karena proses belajar. Jadi artisnya itu watak belajar. Tapi watak bawaannya penulis skenario dan sutradara. Terasa gitu nggak? Kepengen perfect dan cepat juga. Pandai mengatur juga kan? Makanya dapat suami yang penonton, yang bisa diatur. Karena penonton senang diatur, betul Bu? Nanti kebalikannya, siapa istri yang penonton? Iya. Suaminya rata-rata sutradara loh. Terasa Bu? Ya udah jangan dirubah ya Bu. Nggak usah diganti ya. Iya. Bu Isa juga nih ya penonton. Udah 33 tahun juga menikah. Suami Bu Isa tuh yang sutradara. Dulu kalau nggak belajar ilmu watak, ya pasangan yang sutradara, buat kita yang penonton itu terasa dia bos kita. Terus suami Bu Isa, ayahnya Mas Lanang, kalau ngomong tuh tangannya, jadi nanti kamu harus gini, harus gini. Dalam hati saya, aku ini istrinya atau anak buahnya. Tapi itu bukan jahat. Memang bahwa sadar pemimpin atau orang koleris, sutradara seneng begini tangannya. Karena seneng Nah sekarang siapa lagi yang istri-istri tadi sutradara? Ya, suaminya penonton bukan? Rata-rata, ya? Penonton bukan? Yang nanti ngomongnya terserah bunda, terserah umi, terserah mama. Ya? Memang kadang-kadang kalau suaminya penonton, istri sutradara suka kesel. Karena gemes. Apa-apa terserah aku. Kok ya kamu toh. Kan kamu pemimpin keluarga. Tapi ingat teman-teman, suami-suami penonton, suami-suami pragmatis, ya, sebetulnya awalnya juga mau memimpin atau mau juga menentukan sesuatu. Cuma istri sutradara tanpa sengaja, ya, tidak memberi kesempatan. Contohnya gini misalnya, adik-adik kita liburan, enaknya ke Jogja atau ke Bali ya? Ya, kata suami yang penonton gini, terserah Umi. Abi dong yang tentukan, masa Umi terus Bali atau Jogja? Terserah Umi. Abi dong, kan Abi tuh ini kepala rumah tangga. Terserah Umi. Ayo sekali ini Abi. Ya sudah, kita ke Jogja. Kata Uminya apa? Enak Bali Abi. Jadi suami-suami penonton sebetulnya sudah berupaya menjadi pemimpin. Cuma sering tanpa sadar yang istrinya sutradara, ya, menihilkan. Sama, siapa yang punya anak sering terserah. Berarti anaknya tipe penonton. Sering nggak? Mau makan apa nak? Terserah bunda. Ayo nggak bisa. Pokoknya pilih. Mau makan apa? Nah, bundanya sutradara. Terserah bunda, nggak bisa pilih. Mau ayam atau ikan? Terserah bunda. Terserah kan? Nggak bisa. Kamu anak laki-laki pilih ayam atau ikan. Ya udah, aku pilih ayam. Ikan enak. Makanya anak penonton yang punya ibu sutradara trauma. Dia udah mencoba memilih tapi nggak jadi. Bisa paham ya? Nah, karena sutradara, bawah sadar kita yang sutradara selalu memang yang mau ngatur. Terasa nggak? Ya. Nah, kalau memang pas yang suami yang sutradara, istri
istrinya yang penonton tidak menjadi soal besar. Karena memang perempuan dianggapnya memang manut suami. Tapi yang menjadi masalah nanti kalau istrinya yang sutradara, suaminya yang penonton. Ya, padahal sebetulnya nggak masalah itu. Secara watak itu jodoh, soulmate, ya. Cuman secara budaya orang suka melihat, waduh, ini suami takut istri. Padahal sebetulnya suami penonton dia senang sama istri sutradara, karena dia nggak usah mikir untuk ngapain lagi, karena sudah diaturkan oleh istri. Hanya secara budaya Indonesia, loh kok bukan suaminya yang mimpin gitu, ya betul ya. Nah, menurut Bu Isa, sudahlah nggak usah. Ibu tetap aja terima yang diri kita sutradara, perempuannya sutradara, suaminya penonton, itulah soulmate. Dan bersyukur juga suaminya apa-apa terserah. Kalau enggak susah kesini loh. Betul kan? Nah, jadinya harus disyukuri karena suami penonton itu dia suami yang damai. Betul? Suami yang damai. Ngalahan, dia nggak mau ngatur, tetapi yang penting suami penonton adalah apa-apa minta izin sama dia. Itu aja. Karena ada kasus begini, suaminya penonton, istrinya sutradara. Suatu ketika istrinya diajak ke luar negeri, kata temennya nih, ada suaminya ada di sampingnya, kamu mau ya izin sama suamimu? Alah, nggak usah. Suamiku paling juga terserah. Padahal suaminya di sampingnya nih. Ya, itu yang membuat suami tipe penonton tersinggung. Walaupun memang terserah, tetap sebentar ya, saya izin suami dulu. Kayak aku diajak ke Eropa, boleh enggak? Terserah bunda. Oke. Terserah katanya. Itu dia senang. Ya, walaupun jawabnya tetap terserah. Jadi tetaplah minta itu saja. Makanya siapa istri sutradara? Pokoknya satu aja, ya. Suaminya bersyukur, ya. Suami penonton yang nggak ngeyel, tapi yang dia minta adalah selalu minta izin. Nah, kebetulan tipe penonton itu selalu ingin dipeluk. Terasa nggak siapa yang tipe penonton Bu? Senang nggak dipeluk? Senang dibelai? Iya. Sama suami tipe penonton senang dipeluk. Walaupun LDR, makanya nanti kalau pulang ke rumah, ya harus sering memeluk suami. Nah, karena tipe sutradara belum tentu senang dipeluk. Betul ya? Tipe sutradara itu senangnya melayani atau dilayani. Makanya suaminya ya tipe penonton selalu memeluk, istri sutradara begini. Betul nggak? Hati-hati. Nek istri diginiin kita, maka hati-hati. Dia akan cari yang bisa dipeluk. Iya, walaupun saya tahu istri watak sutradara nggak suka dipeluk, tapi karena pasangannya penonton harus senangkan dia, pasti peluk udah dong, menemui kok. Betul sayang? Iya, jadi istri sutradara kalau dipeluk suami, ya Allah, beri kekuatan ya Allah. Ya terus ya, ngerti ya? Nah sekarang siapa yang istrinya penonton? Istri yang watak pragmatis, senang dipeluk? Nah, kalau ketemu suami minta. Karena suaminya sutradara. Suaminya justru gak pernah meluk. Bu Isa, ayahnya Lanang, itu sutradara. 33 tahun berumah tangga, saya baru digandeng 6 kali.
iya. Karena tipe penonton senang makanya ada istilah sentuhan fisik, physical touch. Ya, paham ya? Nah, tapi sutradara senang pelayanan, act of service. Suami saya pelayanan, dia nggak meluk, tapi kalau bilang, ayah, kacamata aku rusak, sini aku betulin. Itu pelayanan. Ayah, HP aku rusak, sini aku betulin. Ya betulin doang. Nggak bilang sini, aku gantiin. Bapak jadi ya. Paham ya Bu? Maka Moises selalu bilang, ayah, ternyata aku kebutuhannya adalah sentuhan fisik. Jadi please, peluk aku. Dan suami saya karena sutradara bukan penonton, dia pun mencoba untuk memeluk walaupun sebentar. Dan dia hitung 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Tapi walaupun cepat, karena kita yang minta dan lagi tentang watak ini dan tentang bahasa kasih ini, ya boleh gitu ya. Baik, jadi sekali lagi yang punya suami penonton atau flekmatis orang damai, yang penting selalu mintain ya. Dan kirimkan foto, bilang terima kasih, cukup ya, cukup. Dan kalau ketemu, kalau dipeluk, pantang menolak. Kebalikannya, yang istrinya penonton, karena suaminya sutradara, agak galak, ya kan? Agak tegas dan jarang meluk, maka mintalah, Mas, kebutuhan aku adalah pelukan. Jangan sampai saya dapat dari teman. Temannya perempuan maksudnya. Ya, seperti itu, oke? Iya, baik. Sekarang siapa lagi yang tengah? Oh, udah ada mic sini. Mic yang di sini boleh bawa ke tengah. Boleh minta tolong? Ke tengah Bu Alimah. Tengah Bu, Ada tengah. sini dulu ya, sayang ya. Yang mic 1 sudah mulai dijalanin ke tengah dulu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sayang asmanipun Manda Sari. Apa Mbak? Panggilannya? Mbak Manda. Oke, monggo. Bagaimana solusi atau peran untuk adik ponakan saya. Jadi dia sekarang masuk SMA. Ponakan. Iya, ponakan. Sebelumnya Laki perempuan. laki-laki. Jadi dia itu punya kebiasaan dulu, kemungkinan dari lingkungan sebelumnya dan dari pergaulan sebelumnya. Jadi dia itu kalau teman yang barunya sudah tahu TK itu dari akhlak dan utama dari. Jadi awalnya dia itu kan dipaksa pondok. Terus pondoknya itu pilihan bapaknya itu ternyata nggak bagusnya maksudnya kurang ketat, aturannya itu kurang ketat dia. Jadi terlalu bebas. Contohnya misalnya kalau dia itu selama seminggu berturut-turut itu bolos tapi nggak ketahuan. Terus intinya ada. Jadi kebiasaan dulunya tuh kayak dia itu di rumah suka memakai barangnya bapaknya, ibunya, adiknya tanpa izin. Katanya itu udah biasa pondok. Terus dia itu sampai ngambil beras dijual buat beli rokok. Padahal di rumah tuh nggak ada yang rokok. Terus kan di pondok nggak boleh pakai HP, jadi HP-nya itu sementara barengan sama adiknya. Cuma ngobrol, cuma nyapa sama teman sebangsanya itu kegembiraan gitu. Padahal itu biasa sama teman-temannya yang lainnya itu nggak sampai sama gitu lah. Iya. Terus si anak ini kan dia dipaksa di pondok, dia pengen sekolah di luar. Terus anak itu kan tapi bapaknya itu kan tipe orang yang egois. Pertanyaannya deh. Ya, oke. Pertanyaannya apa sayang? Bu Esa udah hafal. Bagaimana peran orang saya karena bapaknya tipe orang yang nggak dekat, kurang suka sama anak. Dan ibunya Baik, terima kasih Mbak Manda. Kita kumpul dulu ya pertanyaan boleh?
Tiga. Sini dulu tadi yang pegang mic. Ya, 3 pertanyaan. Ya, boleh sini. 1. Sini dulu sayang ya. Udah ada mic-nya. Yang di tengah tadi yang pegang mic sudah dapat? Ya. Ya, dari sini ya. Ya, sini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Bu, maaf. Ya. Sebelumnya saya izin, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit mendalam dari konteks karena personal ya, tapi Namanya siapa? jadi aja. Nama saya Desi dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sudah berkeluarga? Jadi Bu, jadi bisa dibilang saya adalah seorang anak yang dari usia 15 tahun sudah keluar dari sangkar. Jadi mungkin bukan cuma saya ya, banyak teman-teman di sini yang sudah Ya. mulai menjadi tulang punggung sejak usia dini dan sampai saat ini Ya. Sekarang umur berapa Mbak Desi? 32 tahun. 33. Jadi saya sudah terbiasa menjadi wanita yang apa, dan bahkan di rumah betul sekali saya ada tipe orang yang koleksi. Ya, sutradara. Iya, jadi segala sesuatu di rumah itu semua tergantung dengan keputusan saya, bahkan orang tua saya pun tidak berani melakukan suatu hal yang tidak dengan persetujuan saya. Tapi mungkin saya tidak bisa mengatakan bahwa ini suatu keburukan ya teman-teman, tapi karena kebiasaan saya sudah menjadi wanita alfa, jadi saya merasa bahwa bukan tidak membutuhkan laki-laki, tapi saya merasa bahwa ketika saya mendapatkan pasangan suatu hari nanti, bagaimana saya menyikapi peran saya yang sudah terbiasa menjadi wanita alfa ini, kemudian saya harus menjadi wanita yang low profile atau lebih mengarah ke wanita yang pengarah. Baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Siapa yang pegang mic lagi? Ya, 1, 2 ya. Ya, boleh. Yang abu-abu dulu ya sayang ya, baru ya, kudung abu-abu baru yang pegang mic kudung pink ya. Ya. Baik. Yang lain tenang dulu ya. Waalaikumsalam. Terakhir. Ini Alhamdulillah saya bisa mengucapkan rasa syukur karena saya santri dengan jenengan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang menjadi santri online. Alhamdulillah. Berkelanjutan ibu dan Masya Allah. Boleh kenalan sayang namanya? saya Nurul Hasan. Panggilannya Saya panggil Ica, jauh banget. Nurul Hasanah dipanggil Ica. Kecil saya Aisyah. Oh. Baik. Usia berapa Nyun Sewu? Alhamdulillah sudah 40. Ya, sudah berkeluarga. Anak 2. Alhamdulillah. Suami 1 rumah. Suami ada di mana? Suami di Banyuwangi. Banyuwangi. Anak di mana? Di pondok pesantren Sakit. Iya. Laki perempuan? Alhamdulillah 2 putri. Masya Allah, ahli surga ibu. Masya Allah. Baik, di mana Bu Ica? Iya. Iya. Biasanya saya kan mendengarkan kajian jenengan, jadi Iya. insya Allah sedikit banyak sudah tahu. Ah, Jadi iya. yang saya tunjukkan kepada Dr. Lana. Oke, boleh. Boleh. Karena belum pernah dengar voice beliau. Betul. Nanti sering ya, nanti IG-nya kasih tahu ya. Oke, siap, nanti saya follow. Iya. Dan IG di follow back ya. Ya. Baik. Silakan. Pertanyaannya singkat saja, bagaimana untuk mensinkronkan atau mengenalkan karakteristik saya pribadi sebagai diri saya pribadi dengan kondisi lingkungan peran saya di luar pribadi saya, misalnya sebagai pembantu rumah tangga, contohnya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, tanpa meninggalkan jati diri saya atau karakter diri saya pribadi. Intinya nggak ninggalin siapa diri saya sebenarnya gitu. Jadi bisa mensinkronkan dengan peran yang saya. Mbak Ica juga sutradara. Iya. Kelihatan. Sutradara dan penulis skenario. Iya. Iya. Iya, sutradara dan penulis skenario ya. Melupakan dari benar. Dari ucapannya, cara bicaranya. Kelihatan dia orang mengerti. Sama kayak di sini juga banyak yang berperan ganda. Banyak yang dia tidak sadar mendrama. Dia bermain drama di luar karakternya dia dipaksa di depan majikan. Dia wah kayak jadi Iya tuh bahwa.
Wah. Capek ya? Baik, terima kasih. Kita nanti dengarkan dari sisi otak pria. Ya, ya, monggo tadi siapa yang sudah pegang mic? Yang pink. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Biasanya Allah. aku lihat dia gitu aja. Namanya siapa? Nama saya Mayang Sari, panggilannya Mayang Ibu. Mayang. Ya, saya dari Lampung. Lampung ya. Ya, yang mau saya tanyakan Ibu, bagaimana cara tips untuk menghilangkan pelupa Ibu? Karena biasanya nggak mandang umur ya Bu ya. Kadang kita yang masih muda aja kadang bisa lupa kayak gitu. Tips Dulu berubah nggak? iya. Mama yang pilih apa tadi wataknya? Tulis skenario Sama apa kombinasinya? sama pemain. Pemain. Oh, kayaknya enggak. Ya, mungkin kalau nggak penonton ke sutradara ya. Iya, pemain pembelajarannya. Ya. Iya, baik. Yang maksudnya Mbak Maya lupa tuh apa? Coba kasih contoh. Ya lupa gitu Bu, apa aja gitu kayak naruh sesuatu kadang lupa kayak gitu, dan lupa itu kayak bandel banget gitu loh Bu. Gimana sih caranya biar aku tuh ingat banget gitu loh Berarti kombinasinya sama penonton ya? Lagi. Ya, oh boleh juga ya. Mau buru-buru ya? Iya. Buru-buru. Ya. Iya Bu, kadang buru-buru juga. Oke, ya baik. Nanti kita dibahas sama Mas Lanang sekalian. Siapa lagi yang pegang mic di belakang? Yang sudah pegang mic? Ya, mangga. Ya, silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya bertanya di luar tema. Boleh. Saya bertanya tentang Nama boleh dikasih tahu? nama saya dari Korea, saya dipanggil Danu. Janu. Danu. Danu ya. Danu, Mbak Danu ya. Sudah berkeluarga? Anak berapa? Mau tuh lagi hamil? Masya Allah. Suami di sini kah? Suami ada di Taiwan. Taiwan. Yang saya tanyakan saya tentang parenting. Keren. Karena ada anak saya yang pertama Yang pertama lagi perempuan anak? perempuan Perempuan umur 10 tahun. 10 tahun. Ini sedang hamil berapa nih? Hamil berapa bulan? Masya Allah. Ya baik. Yang saya tanyakan gimana saya membagi kasih sayang yang anak pertama saya kan saya tinggalkan usia 1 tahun. Sekarang di mana Ananda? Orang tua saya Di Trenggalek, Jawa Timur. Trenggalek. Oke. Ya terus gimana? Jadi gimana? Yang saya tanyakan gimana supaya anak saya yang pertama itu tidak iri kelahiran adiknya ini, meskipun ini sudah saya beritahu kalau sudah mau punya adik dan dia juga menginginkan mungkin adik. Maksudnya kehamilan ini direncanakan. Ya. Rencananya nanti kalau lahir gimana Ananda yang kedua? Mau ditaruh di Trenggalek juga? Insya Allah saya tidak bekerja di sini lagi. Oh sudah selesai. Jadi nanti kembali ya? Ya. Yang saya tanyakan ya gimana saya membagi Ya. kasih sayang itu. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Danu. Iya. Mike mana sampai mana Mike? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamida langsung kalah. Nur atau Nur, Mbak Sudah Nur. berdiri, Bu. Itu Mbak Nur udah Di berdiri. paling belakang, Di Bu. belakang, paling belakang. Sudah berdiri. Oke, Mbak Nur, monggo. Oke, yang lain boleh turun dulu ya. Ya. Kalau Mbak Nur alasannya apa? awalnya mungkin Kesal, perpisahan sama suami. suami yang dulu. Oh baik.
dari situ kan ada keluarga yang ditinggal. Iya. Kan kayak anak-anak. Anak ada berapa Mbak Nurul? Ada 2 yang Di mana sekarang? semuanya ada di pesantren sekarang. Allahu Akbar. Laki perempuan anak Anda? Laki perempuan. Oh. Bisa SMA. Oh, Masya Allah. Yang perempuannya? Yang perempuannya SMP. Oh, baik. Yang perempuan Iya. di mana saya bisa menyingkirkan tantangan saya di situ. Saya berbagi tidak untuk mengawasi menjaga masa mereka hanya sekedar yang mencari nafkah sebagai tulang Iya. terus intensitas komunikasi sama mereka sangat sedikit sekali. Iya. Hanya dimungkinkan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Untuk telepon ya. Ya, dimana saya bisa menjadi orang tua yang menyenangkan dan menjadi tempat berpulang buat anak-anak. Sedangkan berarti komunikasi Ya. apalagi kayak saya kan kayak ya kalau kita Sutradara juga ya. Mbak Nurul. Baik. susah sekali ya Bu ya kalau tidak dari pelayanannya tidak berbeda. Betul. Berbeda ya. Baik. Iya, boleh tepuk tangan dulu buat semuanya yang bertanya. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Karena ada benang merahnya semua ini antara pertanyaan 1, 2, dan 3 ya. Dan semuanya. Dan seandainya sewaktu saya sudah jawab, tanpa sengaja juga menjawab apa yang ingin teman-teman yang lainnya tanya, ya insya Allah ya itu bisa menjadi jawaban otomatis ya. Ya, baik, sekarang gini. Saya suruh minta Mas Lanang dulu deh untuk pertanyaannya Mbak Ica tadi, ya. Mbak Ica 41 tahun, udah berkeluarga, anak 2 perempuan. Bagaimana supaya sinkron karakter pribadinya dengan suami ya dan anak-anak ya. Karena Mbak Ica wataknya sutradara dan penulis skenario. Sekarang suaminya Mbak Ica itu yang penonton ya. Nah, sudah benar itu. Gak usah diganti lagi. Karena akan dapat penonton juga. Ya, sama tadi Mbak Desi ya. Mbak Desi juga nanti kemungkinan besar menurut ilmu watak ya, prediksinya adalah suaminya juga yang penonton. Itu udah soulmate. Udah soulmate. Kebayang nggak kalau istri sutradara, suami sutradara? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu udah ngertos. Ya. Jadi nanti siap-siap. Udah doa untuk dapat jodoh loh. Kalau nanti sudah mulai doa, ya Allah pertemukan jodohku, kemudian ada datang laki-laki yang seiman, sepupu, dan dia tipe penonton, itulah dia. Baik, Mas Anang silakan. Ya. Coba dulu. Aisyah. Ya, bisa. Jadi, oke. Jadi tadi sebenarnya pertanyaannya kalau yang aku tangkap adalah kan wataknya sutradara nih, tapi pekerjaannya membuat jadi harus kayak agak nurunin sutradaranya karena mengikuti orang. Tetapi juga nanti sebagai istri harus ikutin suami, ya kan? Semua watak itu, watak manusia itu pada dasarnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Misalnya nih, ini banyak banget yang ngira kayak, oh kita penulis skenario dengan tulis, artinya kita nggak bisa seneng kayak si Sengwin dong. Enggak, bisa juga. Tapi senengnya itu, ya ibaratnya kalau Sengwin disuruh senyum, kalau penulis skenario kan, bisa senyum juga. Misalnya kalau yang tadi Sengwin dapat berita baik, wow asik. Kalau yang penulis skenario paling asik, tapi senang juga. Atau malah kadang dia cuman, tapi dalam hati itu dia wow. Dalam hati aja tapi dia. Contoh misalnya, istri saya juga dulunya seorang author
Ya, Alfred itu seorang babysitter di Norwegia. Jadi habis dia dulu SMK dia kerjanya sebagai Albert. Beliau atau istri saya itu orang yang pemikir dan damai. Skenario dan penonton. Nah, tulis sama pragmatis, ya. Watak-watak seperti itu memang pada saat menjadi seorang Albert atau asisten rumah tangga enak karena nggak banyak lawan dan kerjaannya rapi. Udah kerjanya rapi, nurut. Nah, ya, yang penulis saya sama penonton gitu kan? Ya? Iya, dan bisa melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang. Ya, kalau multitasking itu ya semua cewek lah. Ya, mau wataknya empat-empatnya pasti multitasking. Nah, nggak mau senang. Senang mengerjakan pekerjaan monoton. Monoton, tapi tidak secepat si sutradara. Misalnya nih, waktu itu istri saya sebagai seorang asisten rumah tangga, dalam 1 jam dia kerjanya 1. Tapi temennya yang watak sutradara, karena itu ada dua tuh, 1 jam bisa kerjain 5 pekerjaan. Nah, kadang-kadang makanya dia suka ditegur sama bosnya, kok kamu kerjanya lamban. Nah, itu kan sudut pandangnya seperti itu ya. Tapi saat dilihat lagi, pekerjaannya lebih rapi. Jadi semuanya emang punya keahlian masing-masing dan bisa menjadi apapun. Contoh misalnya asisten rumah tangga yang tipenya sutradara, kerjanya cepat. Ya, kelemahannya kadang-kadang berantem juga sama bosnya. Ya, yang ketawa itu terasa tuh ya. Atau nggak rumah. Enak tenang. Kalau yang tadi artis, itu pasti menyenangkan, asisten rumah tangga yang menyenangkan, ya. Tapi kadang-kadang karena nggak detail, yang watak-watak artis ini, jadinya suka dimarahin sama bosnya. Kamu kok ngepel nggak rapi, ya. Tapi bosnya juga seneng, ajak dia kalau pergi, karena dia bisa tiba-tiba lompat gitu. Kalau dia kekurangan. Begitu juga sama yang pemikir atau skenario dan penonton. Jadi kita nggak usah berubah diri kita. Jadilah diri kita apa adanya. Yang kita butuhkan adalah kita poles. Orang kayak saya kalau dari kecil nggak dipoles, nggak mungkin tadi duduk diam. Saya begini tadi. Atau saya begini dong. Betul pelan bu. Tapi karena udah latihan, ya, dia bisa tahan diri. Ya, tapi kaki begini. Main mikrofon. Tapi kalau ada yang latihan. Jadi kita tidak merubah diri kita. Cuma kita melatih biar kita ambil sisi positif dari watak-watak lain, ya, sama yang negatif kita itu dihilangin. Karena sebetulnya kelemahan itu ya didapat dari kekuatan yang terlalu berlebihan. Jadi kita lahir tuh nggak pernah lemah, kita udah sempurna. Tapi karena kekuatannya berlebihan, jadinya jadi kelemahan. Jadi itu yang untuk Bu Ica. Jadi tetap aja Bu, jadi ibu orang koleris sutradara yang keras ya. Tapi untuk gini, kalau misalnya kita ngomong koleris itu sebagai seorang yang tentara, itu pasti patuh, ya kan? Siap laksanakan. Ya? Tapi kadang-kadang siap, saya menolak pemerintah, itu juga ada. Gitu. Jadi itu wajar. Tidak akan berubah. Ya? Makanya butuh ada konseling kayak gitu tuh untuk melirik feeling. Saya nggak suka sama bos saya akan dulu aja. Ya, suaminya juga bertanya gitu, saya juga nggak suka sama dia. Dulu aja jadi. Ya. Itu yang gue punya, nggak usah dihilangkan kekuatannya. Iya, baik. Jadi intinya adalah watak kita tetap watak kita, namun kita bisa beradaptasi, ya. Tentu setelah beradaptasi kembalilah jadi watak asli, ya. Memang di dalam pekerjaan walaupun kita koleris, tapi kalau
kalau posisi kita bukan bos, maka kita perlu juga ya patuh pada apa yang diarahkan. Cuma memang beda ya. Ya, patuhnya koleris dengan patuhnya pragmatis beda ya. Iya Mas Anang ya. Beda. Kalau patuh koleris gimana Mas Anang? Gayanya. Kalau patuhnya koleris, kalau misalnya disuruh dia siap, sigap. Kamu tahu ini, oh siap bu, siap. Oh emang dikerjakan. Ya. Tapi kadang-kadang siap bu, saya nggak mau. Kalau orang-orang artis lebih ngeselin, dia udah siap bu siap, tapi saya nggak bisa berjalan ibu. Mirip ya, sama-sama cepat. Ya. Misalnya kayak ada teman saya nih, dia orangnya penonton sama artis. Orangnya kok nggak enakan belas. Dia kalau saya ajak besok temenin saya seminar ya, siap dong. Tapi saya nemenin bisa seminar kan sampai nggak siap. Ya, orangnya ada di sana sebetulnya. Jadi tidak di belakang, dari samping. Kayak gitu. Itu namanya Mas Rendo. Mas Rendo ya. Baik, bagus sekali. Terima kasih Mas Anang ya. Nah ini Mbak Mayang. Katanya pelupa. Kalau sesuatu lupa ya. Jadi gini, pelupa itu sebetulnya tergantung kondisi watak dan juga kondisi otak kita ya. Kita nih perempuan yang habis melahirkan itu memang ada kondisi otak kita lupa. Makanya ada istilahnya mommy brain ya, atau momnesia. Kalau mommy blues di perasaan ya, itu baby blues, mommy blues, itu cepat sedih, cepat kesel, cepat marah, bahkan kadang-kadang cepat capek sehingga bayinya nggak mau digendong. Tapi ada namanya momnesia, mommy brain, ya lupa tadi kacamata ada di atas, ngatingnya di mana-mana, ya itu memang begitu. Kenapa? Kita perempuan ada masa pada saat habis melahirkan, dan kita tahu melahirkan ini sangat berat, ya. Mengedan, mengejan, berjam-jam, bahkan juga walaupun sesar itu juga sangat berat. Itu membuat otak kita perempuan ada beberapa tempat yang berubah di sini, ya. Tapi yang bikin begitu juga Allah sebenarnya. Kenapa? Supaya ibu-ibu yang baru melahirkan fokus saja pada anaknya. Jadi otak perempuan yang baru melahirkan, dan ini bisa permanen nih, dibuat oleh Allah untuk fokus sama anak, sehingga pekerjaan yang lain-lain itu dilupakan. Ada begitu memang, ya. Dan ini cukup panjang, bisa sampai anak itu usia 5 tahun misalnya. Jadi kita kadang-kadang berkelanjutan momnesianya, ya, mommy brain-nya. Nah, termasuk yang anaknya banyak, saya termasuk 5 anak ini, saya juga bisa momnesia. Cuman belajar untuk tidak mengucapkan bahwa saya pelupa. Kapan kita bilang saya ini pelupa banget, maka itu yang terjadi. Tapi memang lupa Bu Eza, maka kalau lupa kalimatnya adalah, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah. Ingat gitu. Karena kalau kapan kita bilang lupa, maka tambah lupa. Saya termasuk belajar untuk mengatasi momnesia saya ini, karena anak 5 kan. Anak 5, dan bayangkan setiap satu anak pertama Mas Lanang ke Priok beda 4 tahun, berikutnya 3 tahun ya. Panjang kan momnesianya. Nah, cuman pantang ngomong saya pelupa. Pantang ngomong saya pikun. Pantang ngomong saya lemah atau saya pemarah. Nggak boleh gitu. Karena apa yang kita ucapkan itu yang terjadi di otak. Bagaimana cara kerjanya? Mungkin tanggal 28 baru saya kasih tahu caranya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, karena kita semua sudah melahirkan. Yang belum pernah melahirkan angkat tangan. Nah, ini masih fresh otaknya. Selebihnya momnesia. Ya, yang penting ya setiap ngomong pelupa, aku kok pelupa, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Ya, langsung minta doa, ya Allah, ingat. Terus tenang dulu, istighfar, tarik nafas panjang. Nanti beberapa detik atau beberapa menit kemudian Allah kasih petunjuk. Ya, boleh kan? Karena tadi permintaan Mbak Maya bagaimana tipsnya ya. Pokoknya ya, kalau ada yang bilang, aduh aku lupa, yang lain kasih tahu ya. Ingat. Paham ya? Oke. Terus Mbak Danung, kita bersaudara atau anak-anak bersaudara itu memang selalu ada rasa cemburu. Makanya ada istilah sibling rivalry. Ya. Perseteruan atau persaingan antar saudara kandung. Sibling itu saudara kandung, rivalry persaingan. Mas Lanang dan adik-adiknya. Besok. Beliau besok. Saya bakal ikut. Makanya kalau kita belajar jadi tenang. Bayangin punya 4 anak laki, punya sibling rivalry, dan anak laki memang anak yang ya bersaing otaknya. Ini punya aku, gitu ya anak-anak. Ini punya aku. Nah, sebetulnya sibling rivalry itu penting karena mereka belajar bersaing. Untuk apa? Nanti besar di luar rumah, ya mereka harus bersaing, berkompetisi dengan banyak hal untuk pekerjaan mereka. Betul? Makanya anak laki kalau lagi bersaing tidak usah cepat-cepat dipisahkan. Ya. Ini punya aku. Saya dinin aja. Memang perempuan bukan otak bersaing. Kita perempuan ini otak berkumpul. Makanya bayangin ibu berkumpul di sini, umpul-umpulan, tapi nggak bersaing. Nah iya, laki-laki memang otak bersaing loh. Otak bersaing. Makanya saya nggak heran kalau ibu-ibu lihat anak berkelahi atau sedang bersaing, udah gemes duluan. Iya. Ya, pengen kita pisah. Iya. Harusnya jangan dulu. Ini punya aku. Tarik nafas tuh. Astagfirullahaladzim. Sampai ya karena dia lagi belajar supaya nanti di luar sana mereka berkompetisi dengan asik kan dalam mencari nafkah kan. Sampai 2. Kalau kata-katanya sudah kasar, udah kotor, baru kita luruskan atau kita pisahkan. Boleh bersaing tapi yang santun ngomongnya. Gitu ya. Nah, sekarang apa lagi kan? Anjir. Anjay. Walaupun kata anak-anak, aku gak bilang anjing, aku cuma bilang anjir. Karena temanku namanya Muhajir. Nah, kalau kata-katanya jelas sudah kasar, baru kita pisahkan. Atau mau memukul. Saya kadang mau memukul. Biasanya waktu kecil, kalau dia mau memukul, dia bisa memukul, pegang. Boleh bersaing tapi nggak boleh mukul. Tapi hati-hati megangnya ya. Karena kadang-kadang gara-gara ibu begini terus hentak-hentakannya apalagi waktu masih kecil, patahnya karena ibunya. Bukan karena dia bertang. Jadi 2 itu saya, ya kata-katanya sudah kotor, kasar, atau tadi mau memukul, baru kita pisah. Kalau anak laki ya, termasuk juga laki perempuan. Tapi kan saya nggak lihat Bu Aisyah, saya lagi LDM jauh. Nah ini sebuah tantangan baru lagi. Ya tantangan baru buat kita ibu-ibu yang habis melahirkan, kita titipkan sama keluarga, sama saudara, sama ayah ibu, sama orang tua, dan kita pergi. Ya, itu juga tantangan baru itu. Ya, nah, tapi Allah tahu. Dan uniknya anak-anak ini, kalau tidak depan ibu kandungnya, mereka tenang-tenang saja dan gampang diatur sama orang lain. Makanya itu
Ada satu mekanisme yang Allah buat lagi guys. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau nanti Mbak Nanung, kisahnya Mbak Nanung adalah ini anak nanya dan saya udah jelasin, dia udah terima karena dia sudah besar. Tentu dia lebih menerima. Tapi walaupun nanti dia terima dan adiknya ada, sesekali cemburu itu masuk kategori sibling rivalry. Tidak apa. Ya Bu? Namun Bu, kalau nanti kita kembali ke anak dan anak kayaknya manja-manja sama kita, cengeng-cengeng sama kita, terus orang yang biasanya ngurus anak ngomong gini, ini nih kalau nggak sama ibunya nih bagus nih baik, kalau sama ibunya nih cengeng. Ibu nggak boleh gentar ya, nggak boleh gentar ya. Jangan ibu merasa ya sudah, bunda pergi aja kalau begitu. Memang ibu kandung ini pelabuhan. Anak otomatis kalau dengan ibu kandungnya selalu mau lebih manja, lebih terbuka. Karena dia nggak berani dong dia marah-marah cengeng di orang lain. Bisa dipukul. Kalau ibu kandung, walaupun kita gemes, mungkin jarang sekali memukul. Kalau sampai ada memukul, mungkin ibu itu pasti udah capek banget dan udah ada sesuatu di otaknya. Ya kan? Jadi ibu kandung adalah pelabuhan hatinya anak. Sehingga biarkan, saya juga gitu dulu. Kalau pas saya udah di rumah anak saya, ibu cengeng-cengeng udah tenang-tenang aja. Paling elus-elus, yang dipuji, yang dipeluk gitu. Tidak boleh kontak dengan omongan orang-orang cengeng nih, kalau ada ibunya nih cengeng. Suka kesel nggak dengan gitu? Makanya kita harus berilmu untuk tidak gentar dengan kalimat-kalimat itu. Jangan juga merasa tambahin kita marahin anak, iya ya. Kamu kalau sama orang lain gak apa-apa ya? Kalau sama ibu aja karena ibu jauh-jauh dari Hong Kong pulang ke mana? Ya. Ya, jadi tenanglah, biarkan anak melepaskan kerinduannya dengan apa adanya. Dia jujur pikiran, perasaan dan emosinya, sehingga dia setelah itu dia bisa senang karena ada pelabuhannya datang. Namanya saja pelabuhan. Anak-anak ini kapal, karena masih kecil kadang-kadang kapal ini nahkodanya belum pandai mendarat di pelabuhan. Makanya harusnya dia mendarat pelan, dihantamlah pelabuhan itu juga. Anak yang kedua juga gitu juga. Akhirnya pelabuhannya copel-copel. Tapi yang namanya pelabuhan memang tempat membersihkan segala kotoran yang dari kapal. Tapi setelah bersih yang namanya pelabuhan juga memberikan masukan atau memberikan bekal untuk kapal-kapal ini. Ya Bu, itulah kita sebagai ibu ya. Insya Allah ibu kuat semuanya ya. Ya baik. Dan kemudian ada lagi ya. Oh ada lagi. Dari Mbak Nur, alasan macam-macam karena perpisahan ya. Siapa yang berangkat dengan karena perpisahan dengan suami, rasanya kesal, jengkel, dan sedih, sakit hati? Ada ya? Banyak. Ya tidak apa-apa, bagus kan? Bagus kan jadinya? Ya maksudnya pergi dan kemudian berkarya bagus kan? Tapi yang namanya sakit hati tetap ada. Maka terapinya tanggal 28. Datang ya, tanggal 28 insya Allah. Karena tanggal 28 itu memang khusus terapi pikiran dan perasaan. Karena kalau hari ini lagi kita bahas, nanti teman-teman sampai malam. Ya, teman-teman gak sempat liburan Natal kan? Ya, jadi sekali lagi teman-teman, apapun alasannya itu, asal sebelum berangkat dapat restu. Yang sudah tidak sama suami dapat restu orang tua, yang masih ada suami dapat restu izin suami, dan kemudian di sini teman-teman juga, walaupun saya tahu ini perjuangan, tetapi kehidupannya malah jauh lebih baik dari sebelumnya, maka bersyukurlah karena itu sebuah anugerah insya Allah ya. Tapi yang namanya luka memang harus dipulihkan. Insya Allah kita pulihkan dengan doakan ya. Insya Allah ya. Iya. Baik teman-teman, karena masih mau ada acara. Siapa yang beli buku tadi? Ya, mau ditandatangan? Nanti kita
berbaris. Teman-teman yang nggak dapat buku mau foto juga boleh berbaris, tapi nanti kita dahulukan dulu yang punya buku ya. Berbaris teratur, insya Allah semua dapat. Ya, saya juga kepingin bukan hanya seminar saja. Mungkin kalau seminar dengar aja di YouTube, dengar di IG, tapi justru ketemu fotonya susah kan? Nah, mungkin nanti kita bisa foto berdua atau bertiga berempat sekaligus supaya nanti dapat semuanya ya. Tapi teratur ya. Ya. Nanti saya minta tolong tim saya, Mbak Nini, Mbak Amel. Mbak Amel ini adik ipar saya, dada-dada dulu Mbak Amel. Nah, Mas Omet yang tinggi itu adik sepupu saya. Masya Allah. Ada istrinya Mas Omet, Mbak Linda di sana. Jadi Mas Omet udah punya istri ya, tuh di sini bawah tuh. Ada Mas Redlo. Ya, Mas Redlo single sekarang. Doakan Mas Rendo, maaf dulunya pernah pakai narkoba, sekarang sudah berobat dan bertobat. Doakan juga supaya istiqomah. Mas Rendo sudah 1 tahun lebih kembali Islam, itu udah 2 tahun. Doakan ya. Tadinya dia protestan ya. Ada Mbak Ika juga di sana, itu tim kami. Ada Mbak Sati, mana Mbak Sati, dan juga tim kami ya. Ada Mbak Nining, mana Mbak Nining. Nah, ini yang dicari ibu-ibu panitia. Ya, Mbak Nining coba bantu nanti, ya. Teman-teman, bukan Bu Isa tidak mau membuka pertanyaan lagi. Ya, karena tempatnya memang cuma sampai jam 4 ya. Mudah-mudahan tanggal 28. Dan teman-teman juga boleh bertanya melalui DM IG. Tapi IG-nya hati-hati ya. Jangan yang fake ya. Banyak yang palsu loh. Banyak. Dokter bisa dalangnya. Coba buka. DM